wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya para guru, para tokoh masyarakat, para asatidzah, para orang tua, para sepuh, Al-Haji Munir, Haji Ma'in, Ustaz Deden, para guru yang lain yang insyaallah keberadaan kita menambah keberkahan hari-hari kita dan senantiasa kita dijadikan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Bagaimana tidak, Allah panjangkan umur kita sehingga kita mencicipi bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang istimewa, yang di dalamnya ada berbagai macam keistimewaan dan dapat memberikan keistimewaan kepada orang yang menerima bulan Ramadan. Yang pertama, ketika masuk bulan Ramadan, hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan, man fariha bi qudumi Ramadan haramallahu jasadahu anin niran. Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, baru senang aja Ramadan, alhamdulillah, girang hati, itu ganjaran yang Allah berikan. Haramallahu jasadahu anin niran, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Jadi kalau kemarin-kemarin kita dengar Ramadan girang hati, alhamdulillah bulan Ramadan, itu bergembira, itu sudah dapat 1 poin. Belum poin-poin yang lainnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang masuk bulan Ramadan, sudah hampir masuk bulan Ramadan, itu beliau kumpulin para sahabat, dikasih motivasi. Sahabat yang ibadahnya rajin, yang ibadahnya luar biasa, yang ibadahnya khusyuk, maka masuk bulan Ramadan dikasih dulu motivasi. Makanya penting ini motivasi. Artinya siraman-siraman rohani yang sifatnya juga membentuk cara berpikir kita, membentuk hati kita, ini penting kita dengar. Karena berapa banyak pekerjaan-pekerjaan ketika kita hadapi pekerjaan itu sulit buat kita. Tapi kalau udah dimotivasi, ya gampang. Rasanya gampang. Di antaranya nih, ayo itu minum tuh, jamu pahit. Waduh pahit, saya sih nggak mau, ngapain minum pahit. Tapi kalau sudah dimotivasi, pahit sedikit, tapi hilang nih penyakit yang ada. Kita punya ini, kolesterol itu dan lain-lainnya. Ini minum, hilang, baik. Daripada nggak diminum, akhirnya nanti menjalar, bisa jantung, bisa macem-macem. Mendingan minum sebentar, pahit sedikit tapi enak. Setelahnya jadi sehat. Oh iya, tahu dia sehat, udah diminum sebentar. Walaupun pahit, nggak terasa. Kenapa? Karena harapan yang ada ketika dia minum besar. Nah, begitu keadaan yang datang dalam bulan Ramadan. Kita bayangin, sholat sunnah fardu aja, gobliyah ba'diyah aja, di luar bulan Ramadan, maaf kadang-kadang banyak lewat. Banyak lewatnya. Padahal kalau bicara afdol, rawatib itu gobliyah ba'diyah lebih afdol daripada tarawih. Tapi kadang-kadang di luar bulan Ramadan lewat.
Tapi masuk bulan Ramadan beda. Dengar, oh nanti terawih loh 20 rakaat lagi di Al-Abror misalnya. Terawihnya 20 rakaat. Tapi karena dimotivasi masuk bulan Ramadan 20 rakaat, kecil. Pahalanya besar, pahala dilipat gandakan. Pahala sunnah aja itu seperti pahala fardu. Pahala fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Masya Allah. Jadi semangat mengerjakannya. Ya jadi ini mudah-mudahan nih bukan sampai di sini aja nih, terus nih insya Allah. Ya terus sampai nanti akhir Ramadan. Karena yang namanya buah tuh kalau pohon lagi berbunga, ya banyak pentil-pentilnya tuh. Terus banyak kena angin gugur, kena hujan gugur, terus kena panas jadi gugur. Nah terus nanti nggak semuanya itu timbul buahnya mateng. Yang mateng ya bisa dikatakan dari yang timbul itu nggak sampai 50%-nya. Nah ini mudah-mudahan kalau di sini nggak begitu, nggak. Insya Allah terus ini. Ya terus insya Allah ini. Ya bulan Ramadan Masya Allah rame. Kadang-kadang nutup jalan sampai. Karena emang gak muat jamaahnya Masya Allah. Banyak luar biasa. Berjalan apa gangguannya? Gangguannya THR. Betul. Wah sekarang khusyuk. Doanya ya Allah biar THR-nya gede. Keperluannya sekarang lebih banyak misalnya. Ya. Subhanallah, Allah kasih rezeki. Dapat THR. Udah bukan di masjid lagi, adanya di mall tuh. Kalau habis buka langsung udah. Mall yang rame. Ya, ada mau sholat taraweh, mau sholawat taraweh dulu. Ya, ini kan lebaran belum punya pakaian. Yuk kita jalan dulu deh, yuk ke pasar. Yuk kita kesini dulu deh. Kan taraweh juga setiap hari terus. Kalau ini kan belanja kan hanya sekali. Halo, setahun sekali lagi ya. Itu godaan-godaannya. Makanya minta sama Allah. Minta sama Allah, Allah tetapkan ini. Karena Ramadan itu pertama 10 hari yang pertama ini istimewa. Tapi 10 hari kedua pertengahannya lebih istimewa lagi. Apalagi 10 terakhir ini sangat-sangat istimewa. Makanya yang dikejar itu sebenarnya innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Kalau sekarang Allah permudahkan kita bisa menikmati keindahan yang ada di dalam sholat taraweh, bisa mencicipi keindahan yang ada di dalam baca Quran dalam puasa, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah ini terus, jangan putus. Karena hadirin, ini kan kelihatannya nih, ya kelihatannya kita kalau rutinitas kayak begini nih, tarawehnya, puasanya, Qurannya, kalau bicara logika bukan dengan keimanan, capek banget. Kelihatannya capek banget. Ada orang non muslim ketika dia lihat ajaran Islam sholat 5 waktu. Setiap hari sholatnya 5 waktu. Belum ini, belum itu. Banyak banget kewajibannya. Dia bingung. Apaan hidup begitu? Gak enak banget. Akhirnya subhanallah. Karena dia memang mencari kebenaran.
dapatnya di agama Islam. Tadinya awalnya dia sebagai penulis buku tentang memerangi Islam, bahwa Islam ini dibenci oleh dia. Dia sampai nulis buku untuk memerangi Islam. Tapi akhirnya hidayah, masuk Islam. Nah, ketika dia masuk Islam, diwajibkan puasa, diwajibkan ini, itu, dan lain-lain. Dia jalanin, enak aja bilang. Nggak ada perasaan-perasaan yang dulu dia sebelum masuk Islam. Perasaan sebelum dia masuk Islam, kayaknya berat banget tuh Islam. Begini, begitu. Tapi ketika saya menjalankan, kok jadi enak? Nah, enak. Kenapa? Karena dalam ibadah ada kenikmatan. Ini kenikmatan dalam ibadah nggak bisa disamain dengan nikmat dunia. Makanya ada seorang ulama mengatakan, ya, 2 rakaat yang aku lakukan di tengah malam itu lebih lezat bagiku daripada pengantin baru. Masya Allah. Tuh Allah buka tuh kenikmatan sampai begitu. Al-Imam Hasan Basri rahimahullah, beliau mengatakan, tafaqqadul halawata fi thalathin. Carilah kenikmatan itu di 3 tempat. Fi shalah, yang pertama dalam sholat, cari kenikmatan. Nikmat kalau Allah bukakan orang itu bisa sholat dengan kenikmatan. Mereka orang-orang yang Allah bukakan kenikmatan di dalam sholat, itu ketika mereka takbir Allahu Akbar, benar-benar merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, ya Rabbi, dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Rabbi, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, wahai yang maha pengasih, wahai ya Allah, Engkau maha penyayang. Seakan-akan ngobrol, asyik sama Allah. Enak. Adalah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, guru daripada Mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya. Itu ketika beliau sholat itu kalau udah takbir Allahu Akbar terus tenggelam dengan kenikmatan. Lama sampai ada yang bisikin di sampingnya, ruku. Baru beliau ruku. Ketika ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, dengan keagungan yang ada di dalam hatinya mengagungkan Allah, maha suci Engkau ya Rabb, sampai terus dalam keadaan rukunya udah tenggelam dalam kenikmatan. Sampai ada yang bisikin i'tidal. Ini lezat nikmat. Ini yang Allah bukakan. Makanya Imam Hasan Basri mengatakan tafaqqadul halawah, cari itu nikmat. Orang kalau udah dapat nikmat, kalau udah dapat lezat, luar biasa. Gitu, sholat dicari. Sholat dicari. Jangan 20 rakaat. Mau 100 rakaat juga dijabanin. Bicara capek. Udah nggak bicara tentang jasad. Kalau jasad bicara jasad memang capek. Ruhnya udah terus meminta. Udah dapat kenikmatan, dapat kelezatan, beda. Subhanallah. Itu yang pertama. Ya, cari kenikmatan itu di dalam 3 tempat. Yang pertama, fi shalah, dalam sholat. Yang kedua, ya, cari kenikmatan di dalam berzikir. Ketika dia menyebut nama Allah, berzikir, ini ada kenikmatan.
Ada kenikmatan, ada kelezatan, bukan sekedar dia zikir, enggak. Kadang-kadang kan kita berpikir hidup sholat terus, repot banget. Kapan bebasnya, kapan mau girangnya, kapan mau nyenengin hatinya, kapan hiburannya. Zikir, diajak zikir, sumpek. Diajak zikir, mau refreshing aja keluar. Ya nggak tahu di dalam itu ada kenikmatan. Dia nggak tahu di dalam sholat itu ada kelezatan. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada permasalahan, beliau cepat-cepat 2 rakaat sholat. Kenapa? Nikmat. Nah, kita diajarin tafaqqadul halawata fi salah, cari di 3 ini. Yang kedua apa? Dalam berzikir. Dalam berzikir, memohon kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terasa keagungan Allah. Ya, terasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama dari selalu beliau berzikir kepada Allah, lagi jalan ada perampok begal mau mengambil harta bendanya, maka beliau teriak ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaku tuh perampok, kaku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kekuatan zikir luar biasa. Ini zikir ini ya Allah yang kita sebut pencipta dunia akhirat, pencipta alam semesta, penentu segala sesuatu. Makanya ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dihadapi dengan pedang yang sudah di lehernya beliau, ini penyelundup musuhnya datang tiba-tiba itu naruh pedang di lehernya Rasul, bertanya, ya Muhammad, siapa sekarang yang mau nyelamatin kamu? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam digituin, beliau tahu beliau Allah yang akan menyelamatkan. Itu lafaz Allah yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Gemeter itu orang, gemeter, nggak bisa megang pedang, jatuh itu pedang. Tuh senjata, nih senjatanya orang Islam yang mohon maaf sekarang sedang tumpul ini senjata. Perlu digali lagi, perlu diasah lagi. Yang kedua, kenikmatan tadi di dalam berzikir. Yang ketiga, kenikmatan itu di dalam membaca Al-Quran. Masya Allah, ketika baca Al-Quran. Ketika seseorang membaca Al-Quran terus melazimkan. Sayyidina Ja'far Shadiq radhiyallahu an, beliau mengatakan lazamtul Quran hatta sami'tu minal mutakallim bih. Aku senantiasa melazimkan Al-Quran, mendawamkan Al-Quran sehingga seakan-akan aku langsung mendengar dari Allah. Benar-benar ada rasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbi, kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kepada Engkau kami menyembah. Kepada Engkau ya Rabbi kami mohon pertolongan ya Rabb. Kalaupun hamba-hambamu Engkau kirim untuk memberikan pertolongan, maka mereka tidak akan bisa kalau Engkau tidak izinkan ya Rabbi. Maka hakikat yang menolong Engkau hanya Engkau ya Rabb, tidak ada lagi yang lainnya. Kalaupun ada orang yang menolong kita, maka Engkau yang kirim mereka ya Rabb. Masya Allah. Benar-benar ada kenikmatan, ada kelezatan. Seakan-akan dia lagi berdialog sama Allah. Ketika berbicara Rabbighfirli, ya Allah, Rabbighfirli, ya Allah, maafkan hamba ya Rabb. Ketika dia Al-Quran bicara seperti itu, maka seakan-akan Allah sedang ngajarin dia. Ini luar biasa. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an,
Beliau mengatakan orang yang baca Al-Quran dengan tadabbur, dengan khusyuk, dengan merenung itu lebih afdol daripada baca Quran yang asal lewat. Ada seorang mengatakan, aku membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, ayat itu dengan al-qari'atu mal qari'ah. Dengan aku baca ayat itu dua surat itu dengan khusyuk, dengan merenung, itu lebih aku senang daripada aku baca Al-Quran sepenuhnya. Bukan berarti kita nggak banyakin baca Quran, banyakin. Artinya apa? Artinya ayo kita baca Al-Quran dari sisi kualitas. Kualitas itu dalam arti kata bacanya yang merenung, benar-benar merasakan. Ya benar-benar memahami. Ambil tuh terjemahan maknanya. Yang gampang-gampang. Yang kita bisa pahamin. Yang nggak bisa pahamin lewatin aja, tanya sama guru-guru. Untuk membantu kekhusyuan kita di dalam membaca Al-Quran. Cari kualitas sehingga ketika baca Quran hati tersentuh. Karena diriwayatkan berapa banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat beliau ulang-ulang. Satu ayat udah ulang-ulang terus, nikmat, ada kelezatan. Ya, berapa banyak mereka ada seorang yang baca Al-Quran ketika sampai di satu ayat maka diulang-ulang ayat itu dengan beliau nangis, beliau malu kepada Allah, beliau rasakan lezatnya luar biasa sampai Allah jadikan akhir hayatnya meninggalnya dalam pembacaan itu. Masya Allah. Cari kualitas selain kuantitas, apalagi bulan Ramadan. Kuantitas dalam arti kata baca Quran hatam 1 kali, 2 kali kah? Bagus. Nah ini Al-Imam Hasan Basri rahimahullah beliau ngajarkan di 3 tempat ini, kalau engkau dapatkan maka itu alhamdulillah. Tapi kalau engkau tidak dapatkan, kata Imam Hasan Basri, fabku ala qulubin mahjubin anillah. Nangislah kalian terhadap hati yang tertutup dari Allah. Nggak nyambung hatinya, jadinya nggak ada nikmat, nggak ada lezat. Nah, gimana bisa dapetin itu? Ini Allah datengin bulan Ramadan. Allah datangkan bulan Ramadan kesempatan. Ini bulan-bulan mujahadah, bulan melawan nafsu. Karena bisa dapat yang seperti itu dengan apa? Dengan kalahin dulu tuh nafsu. Lagi sholat dibisikin. Aduh, lama banget lagi nih imam. Udah ngantuk lagi. Nah itu kalau dibisikin begitu, oh ini nafsu nih, dijajah nih aku. Aku dijajah nih oleh nafsu nih. Gimana? Saya akan hukum diri saya akan khusyuk. Saya akan khusyuk. Ketika imam baca, renungin bacaannya. Ketika kita baca, kita renungin, kita ingat, ya Rabb, aku lagi menghadap kepadamu ya Rabbi. Pantaskah kalau ada orang lagi ngomong kepada atasannya dalam keadaan dia ngantuk? Nggak pantas. Ya Rabb, malu aku kayak begini ya Rabb, rubah diriku ya Rabb. Minta. Nah ini kesempatan. Bulan Ramadan ini adalah bulan mujahadah, bulan ngelawan nafsu. Maghrib nih, ntar isya, enaknya tidur sebentar Nah, jangan dikasih. Jangan dikasih, tidur sebentar aja, ngantuk udah lewat akhirnya. Enggak, lawan itu. Ya, oh ngantuk begini begitu. Ngantuk itu bisa diciptakan. Ngantuk itu diciptakan. Buktinya ngantuk nih. Udah teler nih, udah nggak bisa apa-apa nih, udah ngantuk nih misalnya.
Ada telepon temennya, kesini dong, datang, mau gak nih? Ya ngantuk nih, udah nggak kuat nih, capek. Oh ya udah, takutnya nih kemarin tuh yang ente jadi pelantaranya nih, transaksi jadi nih malam ini, komisi ente ada 10 juta nih, takutnya lewat. Hilang tuh ngantuk. 10 juta hilang ngantuk. Padahal tadi ngantuk banget. Dengar 10 juta hilang tuh. Lah, berarti ngantuk itu diciptakan. Buktinya itu bisa hilang. Bagi nyupir ngantuk nabrak, seger, hilang. Hilang ngantuknya tuh. Iya, kenapa? Berarti ngantuk itu bisa disetting. Kalau hati ini membara untuk cari kedekatan kepada Allah, itu ngantuk hilang. Pergi itu ngantuk. Ya pengantin baru, lihat tuh. Ngantuk juga siap begadang udah. Pengantin baru, waduh rasanya rugi kalau tidur. Ya. Nah ini dia. Jadi kita jangan tertipu tuh, ngantuklah ini itu, itu semuanya settingan. Artinya itu bisa dimainkan. Mainkan hati kita, mainkan semangat kita untuk dekat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat kita. Ya. Nah, ini waktu yang berjalan nih. Biasanya udah selesai ini tarawih, ada ceramah sih. Ada ceramah sih jadi panjang. Tapi itu bukan diri kita, bukan itu nafsu. Itu nafsu yang ngomongin kita begitu tuh, nafsu, bisikan-bisikan yang nggak bener, bukan dari diri kita. Nah, gimana manajemennya? Oh ya Rob, rapikan diriku. Kalau begini ada koslet dalam diriku, biarin, tambahin. Kalau perlu setiap hari ada ceramah gitu. Ya, tinggal panitianya bingung. Ya enggak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini dia tujuan kita. Ya enggak ada ruginya kita. Ya karena waktu yang berjalan ini luar biasa, apalagi bulan Ramadan. Ini waktu dalam ilmu ini satu langkah lebih afdol daripada setahun kita di luar bulan Ramadan. Ya maka alhamdulillah Allah tepatkan kita bisa mendengar kebaikan. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa kita, jadikan ilmu kita manfaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang wala afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.